Kapankah biasanya kita mengalami dan memahami akan kekuatan Tuhan yang Maha Sempurna? Biasanya hal itu baru dapat kita peroleh saat dimana hidup kita justru sedang tidak sempurna. Karena saat kita merasa segalanya sudah sempurna, entah kehidupan atau penghidupan kita, atau bahkan kesehatan kita, maka saat itu seringkali kesempurnaan yang kita pandang itu membutakan mata kita dan mentulikan telinga kita. Tidak dapat melihat kepada Tuhan dan tidak dapat mendengar suara Tuhan. Tapi saat kegaduhan datang dan ketidaksempurnaan melanda hidup kita, menyerang habis-habisan, menyadarkan kita betapa rapuh dan tidak berdayanya kita, memahami pula betapa tidak sempurnanya hidup ini, dan ada begitu banyak hal yang maha tidak sempurna terjadi di sekitar kita, di keluarga kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Saat itulah kita biasanya insyaf, tentu saja oleh pimpinan Tuhan, akan kesempurnaan kekuatan Tuhan yang sungguh itu bukan saja sempurna, tetapi juga berwarna. Karena kuasa Tuhan begitu kaya, begitu dahsyat, bahkan beraneka ragam khasiatnya di dalam kehidupan manusia. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Sabda hari ini dari Mazmur 29 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya, setiap orang berseru, hormat. Sedemikian jauh pembahasan Mazmur 29 yang didominasi oleh istilah suara Tuhan. Kita makin melihat bahwa berbicara tentang kebesaran Tuhan di dalam badai, ini menunjukkan akan bagaimana suara Tuhan itu berkhasiat luar biasa dan dahsyat, tidak ada bandingannya dan tidak tertandingi oleh apapun juga. Bila perhatikan mulai dari ayat 3 sampai ayat 9 dari pembahasan kemarin dan kemarin dulu, maka ada 7 kuasa suara Tuhan yang diungkapkan di dalam Mazmur ini. Semua mengerucut kepada sebuah pemaknaan tentang kedahsyatan Allah di dalam badai dan melampaui badai hidup manusia. Bila perhatikan ke-7 kuasa dari suara Tuhan itu, masing-masing mempunyai makna yang sangat dalam untuk kehidupan manusia. Bukan saja alam semesta atau lingkungan, karena memang berbicara banyak berkaitan dengan air, berkaitan dengan laut, berkaitan dengan pohon dan sebagainya. Tetapi pemaknaan suara Tuhan ini juga dapat dipahami dan dialami secara pribadi oleh setiap orang yang sedang dilanda badai hidup. Kuasa yang pertama, suara Tuhan itu dikatakan mengguntur di atas air yang besar, menandakan betapa Dia itu sungguh mulia, tak tertandingi. Yang kedua, kuasa bukan saja kemuliaannya, tetapi juga dikatakan suara Tuhan penuh kekuatan, ayat yang keempat. Powerful, penuh kuasa, dahsyat, tidak ada yang dapat melawannya. Yang ketiga, suara Tuhan mempunyai kuasa majestic, penuh semarak, yang menunjukkan ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang biasa dikenakan kepada raja. Suara Tuhan itu menjadi semacam raja yang memerintah manusia.
Yang keempat, suara Tuhan itu dikatakan mematahkan pohon aras, yang menandakan suara Tuhan itu mampu untuk merundukkan dan menundukkan orang yang tadinya pongah dan bermegah diri. Lalu selanjutnya lagi dikatakan suara Tuhan itu menyemburkan nyala api di dalam ayat yang ketujuh. Atau diterjemahkan suara Tuhan itulah yang menyebabkan sambaran petir terjadi di langit. Yang menandakan bahwa melampaui petir yang menakutkan itu ada suara Tuhan yang dahsyat dan melampaui, mengatasi segala bentuk ketakutan-ketakutan manusia yang mengerikan itu. Lalu yang keenam dikatakan suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, yang ingin memberitahukan bahwa suara Tuhan itu membuat padang gurun kesusahan itu goncang, tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang ada di sana. Kita tidak lagi dikuasai oleh kering kerontangnya hidup kita. Kita tidak lagi dibuat ketakutan dan mengalami panas yang begitu panas dan dingin yang begitu dingin seperti di padang gurun itu. Suasana ekstrim teratasi oleh suara Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung bahkan hutan digundulinya. Belantara kehidupan manusia yang penuh misteri, yang penuh dengan berbagai macam binatang-binatang buas itu berhasil digunduli oleh suara Tuhan. Semua ini ingin memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya suara Tuhan itu. Dan semua ini terjadi, dialami oleh Daud yang menuliskan Mazmur ini di tengah-tengah badai hidupnya yang menandakan ketidaksempurnaan dirinya. Suara Tuhan di tengah badai adalah bukti ia kuat sempurna melampaui badai. Dan kekuatan yang sempurna itu juga ditunjukkannya lewat ia peduli pada mereka yang berada di dalam badai, yang dilanda badai hidup yang begitu dahsyat seperti yang Daud alami. Ia kuat bukan untuk dirinya sendiri, tapi kekuatannya untuk dia tunjukkan lewat kepeduliannya kepada orang-orang yang sedang dilanda badai. Seperti hari ini ketika kita berhadapan dengan berbagai macam pergumulan dan badai yang melanda, mungkin badai sakit penyakit, badai perkabungan, badai duka cita, badai kegagalan hidup, kebangkrutan, resesi dan sebagainya, atau badai di rumah tangga, Tuhan peduli kepada mereka yang dilanda badai itu. Dan bukan saja kekuatan yang sempurna itu membuat Tuhan peduli, tetapi suara Tuhan itu juga menandakan betapa sempurnanya kuasa dan kekuatan Tuhan itu. Ia mampu pegang kendali, bukan sekedar mempedulikan, tapi dia sanggup pegang kendali untuk mengatasi beraneka ragam badai yang dihadapi manusia. Bacaan ini, Mazmur 29, mau memberitahu kepada kita di penghujungnya, mau mengundang setiap orang datang ke Tuhan di dalam rumah Allah, di rumah Tuhan atau menghadap Tuhan, bukan bicara gedung bait suci atau bicara rumah ibadah, tapi di hadapan Tuhan setiap orang akhirnya harus bertekuk lutut dan bersujud habis sambil berseru, "Kemuliaan bagimu, terhormatilah Engkau, Engkau kuhormati, hormat bagimu ya Tuhan." Karena itu hari-hari ini, badai hidup yang tak henti melanda diri kita, hidup dan keluarga kita, percayalah Tuhan peduli kepada kita. Dia juga pegang kendali atas beraneka ragam badai kita. Karena itu, mari relakan diri kita diatur oleh tutur Tuhan. Relakan diri kita diatur oleh perkataan-perkataannya, oleh janji-janjinya yang menenangkan, yang memenangkan hidup kita atas kuasa badai itu. Karena tutur Tuhan dahsyat dan berkhasiat. Ia menegur sekaligus menghibur kita saat hidup kita hancur dan lebur semua serba berantakan. Tetaplah rela dirimu diatur oleh tuturnya yang sungguh membangkitkan kekuatan lagi untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Selamat bernaung di bawah suaranya, selamat hidup dari suaranya, karena kuasa suara Tuhan menyertai kita, kuasa kasih-Nya melindungi kita senantiasa. Amin.